Jangan main-main jika pihak penyedia jasa atau vendor tidak memiliki izin. CB News Probolinggo, beberapa bis yang mengangkut karyawan PT Kutai Timber Indonesia KTI dinilai bermasalah terkait izin, baik izin trayek, buku KIR yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Hal itu dibahas saat gelar rakor bersama Dishub, Satlantas Polres Probolinggo Kota, Dinas Perizinan serta perwakilan PT KTI di ruang utama pada kantor Dishub Kota Probolinggo, Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022. Selain izin diketahui juga bis yang dimiliki beberapa perusahaan itu ada yang berplat hitam, padahal jika mengacu pada aturan kendaraan angkutan umum harus berplat kuning. Masalah titik kumpul penjemputan karyawan juga dibahas dalam rakor. Sebelumnya pada saat RDP bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi mengatakan, telah memberi waktu 3 bulan untuk operator atau vendor yang tidak memiliki izin. Jika masih tetap tak mengantongi izin maka pihaknya meminta penyedia jasa atau operator untuk diganti atau diputus kontrak. PT KTI yang mengatur soal itu, kalau dalam 3 bulan hingga batas Desember tahun 2021 masih belum terselesaikan masalah izin dan lainnya, ujar Sibro. Sementara itu dalam rakor tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Agus Effendi membenarkan, kalau sebagian besar angkutan karyawan PT KTI tak memiliki izin, dari beberapa perusahaan penyedia atau vendor angkutan karyawan PT KTI, hanya Yulia Pranata yang lengkap perizinannya. Kami berharap semua pihak penyedia vendor agar segera melakukan pengurusan izin melalui OSS di kantor perizinan, sementara 3 vendor lainnya seperti KPN, SGM dan HSD, belum memiliki izin, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pengguna jasa angkutan PT KTI, Satlantas Polres Probolinggo Kota, vendor atau penyedia angkutan atau jasa dan Pemkot. Kesepakatan tersebut disetujui tahun 2019 lalu, jelasnya, Pemkot menerima PAD dari angkutan karyawan tersebut namun hanya dari bis yang memiliki izin, sedangkan dari kendaraan yang tidak berizin, tidak ada PAD yang masuk atau diterima Pemkot, jelas Kabid LLA pada Dishub, Purwantoro. Ketua Organda Kota Probolinggo, Tommy WP mengatakan, kita jelaskan bahwa keberadaan Organda ini di bawah naungan Kemenhub. Kami ingin menindak angkutan ilegal yang tidak memiliki izin. Kami berharap kepada Dishub Kota Probolinggo terkait angkutan sewa karyawan dalam hal ini pihak vendor seperti Yulia Pranata, Kainis, SGM dan HSD, terang Tommy. Dalam kegiatan rakor tersebut hadir Kadishub Kota Probolinggo Agus Effendi, Kasatlantas Polres Probolinggo Kota yang diwakili Kanit Laka Ibda Tohari, perwakilan PT KTI, Ketua Organda Kota Probolinggo Tommy Wahyu Prakoso, perwakilan kantor perizinan, Kasih LLA Dishub Kota Probolinggo Purwantoro. Hasil dalam rakor tersebut akhirnya muncul kesepakatan bersama baik itu soal perizinan, sewa jasa dan lainnya yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir. Gogon Harum dan Mamat Abdullah koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo. Hasil rapat hari ini kita sampaikan ke pimpinan staf manajemen, akan kami tidak lanjuti dan kami kondisikan sesuai harapan dari Kadishub dan juga Pak Kasat Lantas. Saja, terima kasih. Kalau nanti ternyata ketika di lapangan ditemukan hal yang berbeda atau melanggar, itu bagaimana? Itu sudah dimasukkan di dalam berita acara, jadi apa tindakan dan sanksi yang dikeluarkan sudah tertuang. Mungkin bisa disebutkan salah satu sanksi, Pak, seandainya ditemukan. Jadi di sini. Oh, iya. Pak, terkait dengan korban yang ada saat ini bagaimana dari Ada upaya KTI ini? Korban yang Pencarian paling. Jadi KTI ini kan sewa jasa, Pak ya, sesuai di kontrak. Jadi ketika ada accident atau force major itu semua ditanggung oleh pihak vendor. Oh gitu. Sesuai kontrak kerja KTI dengan vendor bis bahwa kita melakukan sewa jasa terhadap vendor bis ketika ada kecelakaan atau force major itu tertanggung dari vendor. Ada berapa untuk 3 vendor itu bekerja sama dengan KTI? Hasil kesepakatan nanti masih kita ada tenggang waktu, Pak, masih ada.
menyalahi atau mengganti kesempatan itu sudah ada batasan waktu untuk diadakan bersama visum. Ya, harus diadakan penjelasan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati hari ini. Tindakannya berupa apa, Pak? Tindakannya sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 itu adalah tindakannya penilangan. Oh gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Berlaku per tanggal berapa hasil kesepakatan? Kesepakatan bersama untuk yang dalam kota, yang izinnya dalam proses itu kami diberi waktu sampai tanggal 2 seminggu. Bukan berarti ini karena waktunya pendek, tapi sebenarnya ini sudah molor-molor terus ke belakang karena kami juga beban untuk masyarakat, keselamatan masyarakat, bahwa izin dalam proses sampai kapan gitu Pak. Kan nggak bisa, jadi umpamanya izin dalam proses itu tidak boleh beroperasional misalnya gitu. Nah, yang untuk luar kota karena itu harus izin juga ke provinsi karena menyebut kabupaten, kita kasih waktu sebulan ya. 1 bulan Pak. Sampai tanggal 25 Februari. Yang sudah ada izin, Pranata itu sudah ada izin, baik dalam kota maupun luar kota. Yang kedua, SGM itu sudah ada izin, tetapi izinnya dalam kota, yang luar kota masih proses. Oh iya. Nah, yang dua lagi belum ada izin. Kami jelaskan Pak bahwa di sub itu tidak ada oknum yang untuk ngurusi ini karena izin ini melalui OSS. Nah, OSS ini melengkapi urusannya. Vendor-vendor ini minta bantuan ke Disub untuk bagaimana melengkapi. Nah, kita sampaikan sesuai dengan aturan yang di situ. Nah, kalau dilengkapi apa tidak, bukan urusan kami. Bukan kami menghambat, bukan. Jadi itu sistem. Nanti pada waktu ini sistem ini pemulaannya persyaratannya sudah sesuai, pasti akan keluar sendiri dari sistem itu. Seperti NIB Pak ya munculnya ya. Pada akun anggotanya perizinan yang dari Disub. Ngeling Pak ya? Ngeling. Setelah dari situ langsung kita berusaha terbitkan NIB. trayek tadi. Izin trayek tadi beserta izin KPS-nya. Kalau sampai tanggal 2 Ya. Jadi kami sudah sepakat di tadi menyatakan kami dengan jajaran yang berwenang untuk penindakan dan penetapan ada secara lantas kami akan bersama. Sebenarnya ini untuk menertibkan seluruh kendaraan Pak ya, yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan. Itu akan ditertibkan secara bersama dengan lantas.